semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindy Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga. Kita kembali ke aktivitas untuk menyiapkan bekal pas suami ya. Ini bahan-bahan yang mau aku masak pagi ini, yang sudah aku siapkan dari semalam. Ada udang ya, sudah dimarinasi. Terus ada tahu yang udah dipotong-potong. Terus ini ada bamer, baput, cabe, sama buncis juga sudah diiris-iris semalam. Sengaja ya, dari semalam sudah disiapkan semua bahan-bahannya supaya pagi ini masaknya bisa sedikit lebih santai. Mohon jangan ditiru, ini minyaknya tuh panas banget karena aku lagi mencari sesuatu tadi dan aku lupa kalau kompornya itu udah nyala. Jadinya ya udah akhirnya meledak-meledak ya itu karena si tahunya berair. Tapi untungnya nggak ada yang nyiprat ke aku ya. Kemarin aja lukanya masih belum sembuh ya kan. Dan BTW ini si tahunya udah jadi. Lanjut ya, kita mau ngegoreng udang. Sambil masak aku mau cerita ya terkait sekolahan kakak Caca. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku sudah survei ke beberapa sekolah yang ada di dekat rumah, dan ada beberapa sekolah sih yang aku suka dan ada juga yang enggak. Nah, kriteria aku dalam mencari sekolah anak itu yang pertama ya, kalau pertimbangan aku gitu maksudnya, yang pertama itu jumlah anak di dalam satu kelas itu berapa orang, terus kurikulum sekolahnya, fasilitas sekolahnya, baru deh jarak sekolah. Terakhir baru mempertimbangkan biaya sekolah ya. Kenapa aku lebih fokus ke jumlah anak di dalam satu kelas? Karena sepengalaman aku, walaupun sekolahnya bagus, kurikulumnya oke, gurunya juga hebat-hebat gitu ya, tapi kalau jumlah anaknya itu sudah terlalu banyak, biasanya itu ya nggak sebagus itu gitu. Kalau jumlah anak udah nggak sesuai ya sama jumlah gurunya, biasanya gurunya itu bakalan keteteran dan bakal ada aja gitu masalahnya. Makanya itu jadi prioritas pertama aku ya, selain biaya dan jarak sekolah pastinya dan yang lain-lain. Jadi ya hari ini aku rencananya itu mau survei ke satu sekolah lagi yang terakhir ya, baru nanti aku ngambil keputusan untuk sekolahin kakak Caca di mana. Nah, hari ini aku mau survei, jadi teman-teman ikutin ya. BTW mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena tetanggaku di sebelah rumah itu lagi renovasi. Oke, kembali ya ke masakan. Jadi tadi itu aku sudah numis perbawangan, bamer baput, cabe, terus masukin buncis, daun jeruk, dan aku bumbuin ya pakai penyedap sama garam. Cuma tadi aku tuh hampir aja kemasukan gula ya, karena dia sama-sama putih tapi beda tekstur, untung sadar ya. Terus ini tuh aku kasih air supaya si sayurnya itu cepat mateng. Belakangan aku memang lebih sering masak yang tumis-tumisan kayak gini karena praktis, terus rasanya enak dan ringan. Terus ini tadi aku tambahin lagi air ya, lagi-lagi karena aku suka banget tumisnya itu, maksudnya tumisannya itu nggak yang kering ya, tapi kayak nyemek-nyemek gitu loh. Dan tadi aku cicip rasanya agak kurang asin, agak kurang umami, jadi aku tambah lagi deh sedikit saus tiramnya. Ini tinggal koreksi rasa aja dan dioseng-oseng sampai airnya menyerap ya, karena si tahunya itu nggak aku bumbui, jadi kalau dikasih air insya Allah bumbunya itu menyerap ke dalam tahunya. Nah, ini udah jadi masakan aku yang simple, praktis dan enak. Tumis, buncis, tahu dan udang. Aku nggak masak sayur ya, karena kan ini sudah ada buncisnya, jadi anggap aja udah ada sayur, tapi nanti tetap aku tambahin timun. Nah, ini perbumbuannya kita taruh dulu ya ke tempat masing-masing. BTW sekali lagi mohon maaf kalau ada suara palu ketok-ketok gitu ya, di sebelah maksudnya tetanggaku lagi renovasi, lagi ngebobok dinding kayaknya, jadi ya mohon diabaikan aja. Pelan-pelan sekarang aku sudah mulai terbiasa ya dengan aktivitas pagi, masak-masak, menyiapkan bekal pas suami. Jadi semoga teman-teman di rumah juga nggak bosen gitu kalau setiap pagi di awal video aku selalu masak. Oh iya, aku baru ingat gitu ya, kalau kemarin itu pas aku survei sekolahan TK di Bandung ini ada perbedaan yang bikin aku agak kaget. Aku tuh baru tahu kalau ternyata sekolahan TK maksudnya di Bandung ini tuh nggak ada KB-nya. Jadi sekolah itu cuma ada TKA dan TKB. KB itu kelompok bermain ya. Jadi sekolahannya cuma ada TKA dan TKB doang.
doang. Nah aku tuh kaget soalnya kan di Lombok itu masih ada gitu, sekolahan itu masih ada tingkatan KB, TKA dan TKB. Terus pas aku tanya gitu kan, kenapa di sekolahan di Bandung itu nggak ada KB-nya. Nah katanya ini infonya ya dari pihak-pihak sekolah itu, katanya itu nggak diperbolehkan gitu antara KB, TK dan TKB itu dalam satu lingkungan, dalam satu gedung gitu. Jadi itu harus dipisah atau ya nggak ada KB. Pantas aja gitu pas aku survei sekolahan kok anaknya rata-rata udah pada gede semua. Jadi ternyata begitu, nggak ada kelas kelompok bermain ya. Jadi mulai sekolahnya ya di usia berapa sih, TKA 4-5 tahun ya, pokoknya di usia untuk kelas TKA dan TKB aja. Sampai pihak sekolahnya itu kepo gitu kan, kenapa aku tanya-tanya masalah KB, emang aku ada anak lagi? Nggak ada, aku bilang aku cuma penasaran doang gitu. Jadi itulah perbedaan ya yang aku temukan gitu, maksudnya antara sekolahan di Lombok sama di Bandung. Kalau untuk kurikulum, terus masalah fasilitas sekolah, kegiatan ekskulnya ya kurang lebih sama lah, mirip-mirip ya sama yang di Lombok. Dan satu lagi sih yang beda itu masalah jam pulang. Kalau jam pulangnya ada yang aku tanya itu TKIT pulangnya sampai jam 1 siang. Aku juga kaget kok lama banget ya anak TK pulangnya jam 1 siang. Terus aku tanya kan ngapain aja gitu anak TK kok pulangnya jam 1 siang. Aku tanya urutan-urutan kegiatannya lah. Nah ternyata kalau yang pulangnya lama itu mereka ada kelas hafalan gitu, hafalan surat-surat, ngaji gitu-gitu deh pokoknya ya. Pokoknya jauh lebih padat gitu dibandingkan TK lain yang pulangnya lebih cepat. Kebetulan kakak Caca ini tipe pelor ya, nempel langsung molor. Jadi aku sepertinya tidak sekolahin kakak Caca gitu di sekolah yang pulangnya jam 1 siang ini, karena untuk kondisi kakak Caca ya kayaknya belum siap gitu untuk dia pulang jam segitu. Aku cari sekolahan yang biasa aja tapi maksudnya cukup gitu untuk kebutuhan kakak Caca, yang penting nanti untuk persiapan masuk sekolah SD-nya bisa lah gitu maksudnya. Jadi aku nggak yang padat-padat banget sih, melihat situasi dan kondisi anak aja ya, karena kan yang paling paham gitu untuk kebutuhan anak ya pasti orang tuanya dan anaknya. Aku nggak mau ikut-ikutan ibu-ibu lain gitu harus begini begitu ya, kita punya standar masing-masing aja. Yang jelas aku pasti pilih sekolahan yang terbaik untuk kakak Caca. Terus aku tanya juga terkait masalah SD ya, walaupun kakak Caca belum SD ya, masih sekitar 2 tahunan lagi, cuma aku cari info aja, katanya untuk di daerah tempat aku tinggal ini tuh masih zonasi ya. Jadi nanti kayaknya kalau misalnya aku mau masuk sekolahan mungkin harus pindah kontrakan yang terdekat gitu supaya masuk zonasi ke SD yang diinginkan. Ya walaupun kita nggak tahu ya masih bakalan tetap di Bandung nanti atau udah pindah ke kota yang lain, kita nggak paham. Yang jelas kita jalanin aja gimana yang terbaik ke depannya, dan tetap harus cari-cari info ya kan, supaya ya tetap update. Kalau udah lengkap infonya jadi lebih enak gitu kan buat kita nabung persiapan untuk anak masuk SD. Lanjut ya, ini aku lagi bikin sarapan untuk pas suami. Aku sengaja bikinnya terakhir supaya tetap anget. Kosong. Oke, ini dia ya sarapan untuk pas suami, roti bakar yang agak gosong tapi tetap enak rasanya, tenang aja. Ini semuanya aku tunggu dingin dulu ya, baru nanti ditutup. Dan aku mau siap-siap dulu karena aku mau bangunin kakak Caca yang masih tidur. Habis ini lanjut ya, kita pergi untuk survei sekolahan. Oke, ini dia ya sekolahan terakhir yang aku survei. Sekolahannya bagus banget, kurikulumnya juga oke, ada kolam renangnya, dekat dari rumah juga. Pokoknya ini bagus ya, cuma nanti tetap jadi bahan pertimbangan dibandingkan sekolah-sekolahan yang sebelum-sebelumnya sudah aku survei. Nah aku cuma ngeliatin sedikit aja ya, nggak enak gitu kan karena banyak anak-anak. Lanjut dari survei sekolah, aku mampir ke tukang sayur. Ini aku baru nyoba ya belanja di sini. Aku beli berbagai rempah-rempah, ada apa namanya serai, terus ada jahe, kunyit, lengkuas, karena aku tuh pengen recook gulai tauco. Di vlog sebelumnya itu aku ada sarapan lontong padang ya, gulai tauco. Aku masih inget banget rasanya, jadi aku pengen coba masak di rumah. Terus ini oncom ya namanya, aku baru pertama kali ngelihat oncom ya selama di Bandung ini, dan aku belum pernah masak jujur, tapi kalau makannya aku sering, dan aku tuh kayak nggak tahu itu gimana sih maksudnya cara membedakan oncom yang masih oke dan yang enggak. Aku juga nggak pernah masak oncom, pokoknya cuma tahu makannya doang. Itu pun aku
aku beli di warteg atau dimasakin temen ya. Boleh teman-teman komen ya gimana caranya masalah si oncom ini, cara membedakannya dan cara masaknya. Kali aja mungkin ya hari-hari besok itu aku bisa coba masak oncom. Aku nggak banyak belanja di sini ya, karena ya sebelumnya itu aku udah belanja, jadi ini tuh tambahan aja. Lagi pengen banget masak gulai toco. Oke, kita langsung pulang ya. Sampai di rumah langsung kita bongkar belanjaan tadi. Aku ada ketemu kulit lumpia. Nah, ini harganya 3.000 satu bungkus. Aku tanya sama AA-nya alias masnya ya. Satu bungkus itu ada berapa lembar? Katanya nggak tahu. Jadi ya udah aku beli aja satu bungkus. Rencananya itu pengen bikin martabak telur. Terus ini aku ada ketemu sayur. Apa sih namanya? Aku juga nggak tahu. Yang jelas aku pengen coba masak sayur ini yang dicampur nanti ke dalam gulai toconya. Sumpah ini random banget ya. Aku nggak tahu ini nama sayurannya apa. Yang jelas ini tuh mirip sama sayur di gulai toco yang aku makan sebelumnya. Cuma nggak tahu ya bener sayur yang ini atau enggak. Yang jelas aku beli aja. Semoga nanti gulai toconya enak ya. Amin. Dan lanjut, ini tiba-tiba paket aku datang. Alhamdulillah yang sudah ditunggu-tunggu. Ini rak peniris piring. Buat teman-teman mungkin yang mau samaan ya produknya, teman-teman bisa klik aja keranjang yang ada di video. Karena sekarang di video YouTube itu sudah ada keranjangnya. Jadi maksudnya kalau teman-teman mau beli barang yang sama, teman-teman tinggal klik aja produknya. Jadi nggak perlu lagi tanya-tanya link atau tanya ini belinya di mana. Oke? Ini bagus banget, serius, estetik banget. Dan ini ember yang aku pakai ya sebelumnya untuk peniris piring. Kamu dipensiunkan ya, karena alhamdulillah sudah ada yang baru. Dan ini dia rak peniris piring yang baru di dapur aku. Cakep banget, ukurannya pas ya di meja dapur. Jadi cantik kan? Yang mau samaan langsung cek aja ya keranjang di video. Ini aja kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.